Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Jumat 7 Agustus tahun 2020, berjudul Peraturan Jemaat. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami saat mana kami akan merenungkan firman-Mu saat ini. Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Firman ini akan menjadi berkat penuntun dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada pagi ini diambil di dalam buku Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7, berbunyi demikian. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Saudaraku yang kekasih, prinsip-prinsip yang sama dari kesalehan dan keadilan yang harus memimpin penghulu-penghulu di antara umat Allah pada zaman Musa dan Daud harus juga diikuti oleh mereka yang diberikan pengawasan atas jemaat Allah yang baru dibentuk dalam peraturan Injil. Dalam pekerjaan untuk membereskan segala perkara dalam segala jemaat dan mengurapi orang yang cocok untuk bertindak sebagai pegawai-pegawai, rasul-rasul berpegang pada standar kepemimpinan yang tinggi sebagaimana digariskan dalam buku Perjanjian Lama. Mereka mempertahankan bahwa ia yang dipanggil untuk berdiri dalam tanggung jawab yang terkemuka dalam jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Titus 1 ayat 7-9. Peraturan yang dipertahankan dalam jemaat Kristus yang mula-mula memungkinkan mereka untuk maju dengan teguh sebagai suatu tentara yang berdisiplin, baik, yang mengenakan selengkap senjata Allah. Kumpulan orang percaya yang tersebar di tanah yang luas adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Semuanya bergerak dengan peraturan dan dengan selaras satu dengan yang lain. Bila pertikaian timbul dalam jemaat setempat, seperti kemudian timbul di Antioquia dan di mana saja, orang-orang percaya tidak sanggup bersatu dengan sendirinya. Persoalan seperti itu tidak diizinkan. Persoalan seperti itu tidak diizinkan menimbulkan perpecahan di dalam jemaat, tetapi diserahkan kepada sidang umum dari seluruh orang percaya yang dibentuk dari delegasi yang ditunjuk dari berbagai-bagai jemaat setempat dengan rasul-rasul dan tua-tua dalam jabatan tanggung jawab kepemimpinan. Dengan demikian, usaha iblis untuk menyerang jemaat di tempat-tempat yang terpencil dihadapi dengan usaha yang dipersatukan dari semua pihak dan rencana musuh untuk mengganggu dan membinasakan digagalkan. Sebab Allah itu tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-33. Ia menuntut agar peraturan dan sistem dipelihara dalam menuntun kegiatan-kegiatan jemaat dewasa ini tidak kurang daripada hari-hari yang lampau. Saudara-saudaraku yang kekasih, ia menginginkan pekerjaannya dijalankan dengan teliti dan tepat, supaya ia dapat menempatkan di atasnya meterai persetujuannya. Orang Kristen harus dipersatukan dengan orang Kristen, jemaat dengan jemaat, perantara manusia bekerja sama dengan ilahi, setiap alat tunduk kepada Roh Kudus, dan semuanya bersatu untuk memberikan kepada dunia kabar baik tentang anugerah Allah. Diambil dalam buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 79 sampai 81. Mari berdoa. Bapa di sorga,
kami bersyukur oleh karena kami boleh memperoleh berkat Tuhan pagi ini. Bagaimana prinsip-prinsip kesalehan dan keadilan harus dimunculkan di tengah-tengah jemaat di akhir zaman ini. Sebagai pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin di dalam jemaat, kami diajak untuk bertanggung jawab, untuk menuntun umat Tuhan bersatu di dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah hal ini akan kami praktekkan, kami akan lakukan di dalam jemaat kami di mana kami berada. Bapa di sorga, tolonglah kami ketika kami akan melaksanakan tugas dan aktivitas hari ini. Penjagaan perlindungan sorga menjadi bagian kami. Dalam setiap aktivitas, tugas dan pekerjaan kami terhindar dari mara bahaya celaka yang mudah berlaku bagi kami. Hari ini boleh menjadi hari berkat bagi kami secara pribadi, keluarga kami, rumah tangga, institusi, jemaat, bahkan masyarakat dan bangsa negara yang kami cintai ini. Berkat surga akan menyertai kami semua ya Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.